Saya sekedar mengingatkan, pertama disebut Al-Fatihah, artinya kunci atau pembuka. Yang kedua, dia bermakna Ummul Quran, artinya induk seluruh apa yang tercakup di dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Kemudian berikutnya yang ketiga disebut Ummul Kitab, artinya seluruh isi kandungan kitab-kitab suci yang pernah ada dari yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul, itu tercakup di dalam Al-Quran dan kemudian terangkum lagi di dalam surah Al-Fatihah, sehingga dia disebut Ummul Kitab. Kemudian yang keempat, ini disebut surah Al-Fatihah itu dengan Sab'ul Mathani. Sab'u artinya 7, Al-Mathani artinya berulang-ulang atau singgah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ayatnya. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang penerapan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana surah Al-Fatihah ini kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kunci sukses menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah katakan, kullu amalin lam yubda bi bismillahi fahuwa haddaj. Segala sesuatu yang dimulai dengan tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus berkahnya. Jadi kau melok komak barakah pak disengemu, mau berberkah semua apa yang kamu kerjakan, maka mulailah segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pelajaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Berikutnya, ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memberikan indikasi kepada kita semua pelajaran bahwa mengakhiri segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu wujud syukur kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya Allah. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum, jika engkau mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadamu maka pasti akan kutambahkan. Wala in kafartum, tetapi jika engkau mengkufuri nikmat tersebut, inna adabi lasyadid, maka siksaanku sungguh amat sangat pedih. Di mana di dunia ini kita sudah merasakan kegalauan, keresahan, kegelisahan. Kenapa? Karena kita tidak memulai segala sesuatu dengan bismillah dan tidak mengakhiri segala sesuatu dengan alhamdulillah. Kadang kita memulai segala sesuatu dengan bismillah tapi lupa baca alhamdulillah ketika sudah tercapai. Sudah makan, kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai makan, kita kan baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kadang kita perhatikan hanya di waktu makan dan minum. Kita naik ke kendaraan, Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tapi begitu selesai, tidak ada yang diucapkan Alhamdulillah. Mestinya mengucapkan Alhamdulillah alladzi wassalana bisalamah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah sampai dengan selamat di tempat tujuan. Mestinya seperti itu. Tapi yang ada adalah langsung lompat dari mobil kalau sudah letuk nih, sudah sampai. Tidak ada alhamdulillahnya. Ya, padahal mestinya mengucapkan alhamdulillah. Ini pelajaran dari surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Kemudian dalam menghadapi kehidupan ini ada dua sifat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara tidak langsung yang harus kita terapkan dalam hidup kita kalau mau bahagia dunia akhirat. Kecuali kalau tidak mau bahagia dunia akhirat ya tidak usah. Apa sifat itu? Adalah sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Apa itu sifat Ar-Rahman? Sifat Ar-Rahman itu adalah memberi
tanpa mengharapkan. Ikhlas dalam memberikan. Jadi Allah memberi ke kita sesuatu, Allah tidak pernah mengharapkan apa-apa ke kita. Karena kalau kita melakukan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan kebaikan dalam hidupmu, kembali kebaikannya, efek positifnya kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu melakukan kejahatan dalam hidupmu, maka kembali efek negatifnya kepada dirimu sendiri. Makanya wa in syarran fa syarra, wa in khairan fa khaira. Itu. Maka dalam hidup ini konsepnya adalah biasakan memakai sifat Ar-Rahman, melihat segala sesuatu ini dengan selalu mau memberi, bukan mengharap. Beda sifatnya orang yang selalu mengharap diberi dengan orang yang selalu mau memberi. Kalau sifatnya selalu mau memberi, maka dia berusaha menjadi orang yang terbaik, kemudian dia berusaha memberikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, ya, tidak perlu dibayar apa-apa. Allah kasih kita mata untuk melihat yang baik-baik supaya dapat kebaikan, jangan dipakai melihat keburukan. Allah kasih kita telinga, semua itu gratis untuk mendengar yang baik-baik, jangan dengar yang buruk-buruk. Allah kasih kita mulut untuk kita pakai berbicara, untuk kita pakai ngaji, untuk kita pakai sholat, untuk kita pakai qaulan layyinan, perkataan yang lembut, baik dan lain sebagainya, bukan mencaci maki, menjelek-jelekkan orang, bukan itu tujuannya mulut. Ya, bagaimana caranya? Mulut, mata, telinga ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan kata kuncinya adalah kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik dalam hidup ini adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka selama kita hidup, berusahalah menjadi orang yang terbaik dalam hidupnya. Ketika jadi mahasiswa, mahasiswa yang terbaik. Dan Allah katakan, sebenarnya kalian umat Islam itu manusia yang terbaik, umat yang terbaik. Apa konsepnya? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi. Kalian semua itu adalah orang yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh manusia. Dengan catatan memiliki 3 sifat. 1, ta'muruna bil ma'rufi, selalu memerintahkan kebaikan. Mulai dari diri kita. Jadi kita perintah dulu diri kita untuk melakukan kebaikan sehingga menjadi contoh kebaikan. Kalau bapak dan ibu menjadi contoh dalam kebaikan, maka anak-anaknya pasti menjadi orang baik. Kalau pemimpin mencontohkan kebaikan dan dia melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, maka bawahan-bawahannya akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika pemimpin melakukan kesalahan-kesalahan, anak buahnya lebih banyak lagi kesalahannya. Ketika seorang tua, bapak dan ibunya melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lebih banyak lagi. Ini bahayanya. Maka Allah perintahkan kepada kita, kalau mau jadi orang terbaik dalam hidupmu, ta'muruna bil ma'rufi, selalulah memerintahkan diri dan keluargamu dalam hal yang baik. 1. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna 'anil munkar, berusaha sedapat mungkin dalam hidupmu menghindari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan itu, sekecil apapun dosa itu berat dan melahirkan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat.
Siksaannya di dunia, kita akan mendapatkan kegelisahan dalam hidup ini, karena Allah cabut berkah hidupnya, karena hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan. Maka hindari yang namanya segala bentuk kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Rumus yang ketiga untuk menjadi orang baik itu adalah tu'minuna billah. Apa yang dimaksud dengan tu'minuna billah? Meyakini bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Artinya Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita, Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan, dan Allah akan memintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita kerjakan. Kalau ini ada dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahwa Allah melihat saya, Allah mendengarkan saya, Allah akan memintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang saya kerjakan, maka kita akan hati-hati dalam hidup ini, karena merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa didengar oleh Allah, tidak merasa diketahui oleh Allah, disitulah kita melakukan kemaksiatan. Kita berani melakukan dosa karena kita tidak menganggap bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban dari kita. Maka hilang dalam diri kita iman kepada Allah. Jadi kalau mau jadi orang baik, harus menghadirkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwa Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita, dan akan memintai pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Itulah sifat Ar-Rahman. Nah, sifat yang kedua adalah sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim itu adalah sifat menyayangi. Sayangi dirimu, sayangi orang lain, ya, maka efek kasih sayang kita kepada orang lain itu akan kembali ke diri kita, kasih sayang itu. Jadi jangan ada benci di dalam hati, jangan ada perasaan tidak suka kepada orang lain, karena itu akan melahirkan ketidakbaikan juga. Coba lihat filsafatnya tangan. Coba lihat filsafatnya tangannya, ada 5. Ya, ini ketika kita tunjuk kesalahan orang lain, kamu salah. Coba yang menunjuk ke diri kita berapa? 3. 1, 2, 3. Padahal yang kita tunjuk ke orang hanya 1. Yang benar itu hanya Allah yang tahu. Apakah kita yang benar atau kita yang salah? Jadi jangan pernah mencela orang lain, walaupun dia salah. Karena begitu kita tunjukkan kesalahannya, kita mencelah-celah dia, menjelek-jelekkan dia, maka dia akan berusaha menjelek-jelekkan kita 3 kali lipat minimal. Ini filsafat tangan ini. Jadi gimana caranya? Tidak usah sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuklah mencari kesalahan diri sendiri untuk kita perbaiki. Karena orang baik itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya untuk kebaikan. Bukan mencari kesalahan orang lain. Pasti ada salahnya orang lain, karena dia manusia biasa. Yang tidak usah cari kesalahannya. Yang perlu dicari kesalahannya adalah diri kita. Apa kesalahan kita hari ini, kita perbaiki. Apa kekurangan kita hari ini, kita perbaiki. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, karena itu kebodohan. Kalau istilah bahasa Arabnya jahlun murakkab, bodoh pangkat 2. Tahu bodoh pangkat 2? Bodohnya bodoh. Jadi orang yang mencari kesalahan-kesalahan orang lain itu adalah orang yang membodohi dirinya, karena tidak ada gunanya. Yang bagus itu mencari kesalahan diri sendiri untuk kita perbaiki supaya tidak lagi salah besoknya. Nah, itulah konsep wa tanhauna 'anil munkar dan konsep Ar-Rahim. Jadi sayangi orang lain. Pada pertemuan sebelumnya saya katakan jangan ada penyakit SMS. Tahu penyakit SMS? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu penyakit SMS itu, ya kan? Nah, jangan ada di hati kita itu. Yang ada adalah SMS juga, senang melihat orang senang, sehingga kita kebaikan-kebaikan itu kita support
dengan baik. Dan susah melihat orang susah, jangan dibalik. Jadi kalau ada orang susah, hati kita juga ikut susah untuk membantu dia. Timbul kepedulian sosial kepada mereka karena kita ada rasa sense belong, rasa memiliki. Ada teman kita kesusahan, kita bantu dia. Itulah sifat Ar-Rahim. Nah, kalau sifat Ar-Rahman memberi dan sifat Ar-Rahim menyayangi, ini kita praktikkan dalam kehidupan kita, maka bahagialah hidup ini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Di sini ada dua bacaannya. Bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki. Kalau dari segi pahala karena jumlah hurufnya lebih banyak, maka lebih afdal bacaannya Maliki. Karena Maliki ada 4 huruf, mim, alif, lam, kaf. Maliki. Sedangkan Maliki cuma 3, mim, lam, kaf. Maliki. Tapi keduanya bisa dibaca. Jadi jangan disalahkan. Karena keduanya adalah bacaan mutawatir. Rasulullah kadang baca Maliki Yaumiddin, kadang dia baca Maliki Yaumiddin. Dari segi huruf lebih afdal Maliki daripada Maliki dibaca. Tapi dari segi makna lebih afdal Maliki daripada Maliki. Kenapa? Karena Maliki artinya pemilik, Maliki artinya raja. Jadi kalau Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi tidak boleh diganggu-gugat. Di hari kemudian nanti yang berkuasa penuh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan lagi kebebasan kepada manusia untuk melakukan apapun kecuali dengan kehendak Allah. Kalau di dunia kita ini kan masih bebas, tapi di akhirat tidak ada. Semua atas kekuasaan Allah. Jadi Maliki, jadi Allah yang berkuasa penuh di hari kemudian. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau Maliki artinya raja, penguasa. Nah, kalau diartikan raja itu lebih luas maknanya. Raja sudah pasti memiliki, tapi yang memiliki belum tentu raja. Berarti maknanya lebih luas Maliki daripada Maliki. Nah, Yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan. Kama tudin, ya, sebagaimana apa yang dijanjikan kepadamu, tudan, maka engkau akan dapatkan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu akan didapatkan nanti di hari kemudian. Makanya disebut hari pembalasan. Kalau dia baik, pamayamal miskala zarratin syarran yara, wa mayamal miskala zarratin khairan. Apa? Gimana bunyi ayatnya? Mana? Pamayamal miskala zarratin. Nah, satu khairan yara, satu syarran yara. Artinya siapapun yang melakukan kebaikan, sebiji atom pun itu kebaikan itu akan tetap ada balasannya. Siapapun melakukan kejahatan, walaupun kejahatan itu sebiji atom, sekecil atom, tetap akan mendapatkan balasan. Karena memang hari kemudian itu disebut Yaumuddin. Pemiliknya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Maliki Yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan. Nah, Yaumuddin, Yaum artinya hari, Yaum artinya hari, ya kan?
Hari, kalimat hari itu mengandung makna kebaikan. Jadi kalau katakan yaumuddin berarti kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab ada disebut al-yaumu laka wal yaumu alaika. Ada kadang satu hari itu baik buat kita, kadang satu hari kita kurang beruntung. Jadi kalau dikatakan al-yaumu alaika berarti hari itu kita tidak mendapatkan keberuntungan, rugi melulu. Apa yang dijual rugi, dijual rugi, berarti hari itu alaika. Nah, kalau al-yaumu laka berarti hari itu beruntung terus. Mulai dia menjual sudah beruntung itu al-yaumu laka. Jadi kalau dikatakan yaumuddin, ad-din salah satu maknanya ad-din itu adalah agama. Jadi kalau dikatakan yaumuddin, harinya orang beragama. Berarti keberuntungannya orang-orang yang menjalankan agamanya dengan baik. Berarti yang tidak menjalankan agamanya ketika dia hidup tidak baik, artinya kecelakaan baginya. Alaihim, bukan lahum. Pernah saya sampaikan bahwa kalau kita memberi salam selalu ada assalamualaikum. Kalau assalamu alaikum itu maknanya kewajiban. Jadi yang mendengarkan itu wajib menjawabnya. Kecuali kalau dia mengatakan assalamu lakum, maka tidak wajib dijawab. Mau dijawab silakan, tidak mau dijawab tidak ada masalah. Kalau dia bilang assalamualaikum, pernah dengar Habibi kalau dia mengucapkan salam? Masih yang itu Habibi cerdas orangnya. Sampai dia kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum, karena dia sudah prediksi bahwa tidak semua orang menjawab salam saya. Karena kalau alaikum itu berarti wajib. Berarti wajib artinya berdosa bila tidak dikerjakan, berpahala bila dikerjakan. Ya kan? Jadi kalau assalamualaikum, begitu kita katakan assalamualaikum, maka semua yang mendengarkan wajib mengucapkan waalaikumsalam. Karena ada perintah ayatnya, idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika engkau diucapkan salam kepadamu, maka jawablah salam itu minimal sama dengan yang diucapkan oleh orang itu. Jika dia mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Tapi yang bagus kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Begitu dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, bagusnya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia sebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baiknya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita ada lebihnya sedikit dari mereka. Nah, dalam mengucapkan salam ini ada 3 yang kita dapatkan. Pertama, keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, rahmat Allah selalu. Yang ketiga, keberkahan selalu. Makanya kalau kita ke Mesir itu, kadang kita orang-orang Indonesia ini dicelah. Kenapa? Karena kita selalu bicara kalau ini berapa harganya? Kam hada? Bikam hada? Selalu gitu. Apa kata penjualnya? Ya sallim alaina awalan. Kamu ucapkan salam dulu baru mengucapkan berapa harganya. Diajar gitu seperti itu. Setiap kita ke belanja-belanja itu selalu dikasih, ya akhi sallim alaina awalan. Ucapkan salam dulu dia bilang. Nah, ini dihajar ke kita. Jadi dipraktekkan salam itu. Kita kadang, apa kabar? Tidak ada sudah assalamualaikumnya. Padahal Al-Quran memerintahkan kita, idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Kan disuruh kita mengucapkan salam, karena dalam salam itu kita mendapatkan 3 hal. Pertama, keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, rahmat Allah selalu. Yang ketiga, keberkahan selama hidup kita. Maka selalulah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sifat Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan, hanya akan memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang beragama. Makanya disebut yaumuddin, harinya orang-orang yang beragama. Artinya keberuntungannya orang-orang yang taat,
kepada agama Allah Subhanahu wa taala di saat dia hidup. Maka Allah, pemilik penguasa hari pembalasan ini, akan memberikan balasan yang setimpal, kebaikan-kebaikan yang terbaik kepada mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan pada hari hidupnya. Maka di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan pula yang sangat baik, dengan surga, dengan berbagai macam jenisnya surga itu. Nah, kemudian setelah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini diingatkan ke kita bahwa keikhlasan dalam beribadah. Suruh kita beribadah secara ikhlas. Iyyaka itu kesemataan beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja ya Allah, tidak kepada yang lain. A'budu. Kenapa tidak pakai a'budu, Pak? Pakai na'budu. Ya kan? Ini kita koreksi dari segi bahasa. Kan yang bicara saya. Iyyaka a'budu, mestinya iyyaka a'budu. Tapi kenapa tertulis iyyaka na'budu? Apa tujuannya? Perhatikan. Iyyaka a'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah. Tapi di dalam Al-Quran tertulis iyyaka na'budu, nun, nahnu, na'budu, kami mengabdi. Menunjukkan bahwa ada perintah ibadah itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga ada kewajiban kepada keluarga kita. Jadi kita belum lepas kalau hanya kita yang beribadah kepada Allah, sementara anak istri kita tidak kita arahkan untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah maknanya nun, nahnu, kami. Jadi makna iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami, yang terdiri dari diriku dan keluargaku dan semua yang ada di sekeliling saya arahkan untuk beribadah hanya semata-mata kepada-Mu ya Allah. Itu. Jadi ada kewajiban sosial di nunnya itu, kewajiban sosialnya na'budu itu. Ya, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Perhatikan kalimatnya dalam kalimat nasta'in. Ternyata makna yang terkandung dalam kalimat nasta'in itu adalah hanya kepada Engkau lah kami ya Allah kami memohon pertolongan. Itu kandungannya adalah untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban teringkasnya adalah bukalah hatimu, pikiranmu, perasaanmu untuk saling tolong menolong kepada orang. Maka Rasulullah katakan wallahu fi auni abdihi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu seseorang hamba selama hamba itu selalu mau menolong sesamanya. Jadi jalan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah buka hati, buka pikiran, buka perasaan untuk selalu membantu sesama. Jadi kalau kau bantu orang, Allah akan bantu. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini juga mengandung makna doa. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah doa. Jadi boleh kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hati mengucapkan apa yang kita mau. Iyyaka na'budu ya Allah hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau lah ya Allah yang kami mohon pertolongan ya Allah. Lalu sebutkan doanya apa yang mau disampaikan. Prakteknya gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus misalnya dalam kita sedang ujian. Ya, jadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni as'aluka an-najaha fi imtihani. Wahai iyyaka na'budu hanya Engkau lah ya Allah kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in hanya Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Lalu sebutkan ya Allah tolong luluskan saya dalam ujian ini. Contoh, ini hanya contoh saja. Apapun permintaan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah akan kabulkan. Kalau satu, berdoanya ikhlas. Dua, berdoanya dalam keadaan suci bersih. Tiga, berdoanya dengan memakai doa seperti yang ada dalam hadis kursi. Tahu doa dalam hadis kursi? Syaratnya doa dalam hadis kursi?
Satu, doa itu akan diterima langsung oleh Allah kalau doa tersebut dimulai dengan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau kita berdoa, mulailah doa itu dengan tahmid. Yang kedua, selawat. Fungsi selawat ini menyampaikan doa kita. Selawat. Nah, mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau membaca selawat yang ada di dalam tahiyat, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting syaratnya tahmid kemudian selawat. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu adalah berdoalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi tahmid, selawat, lalu doa apa yang kita mau. Setelah habis doa yang kita mau, nah, kembali berselawat. Makanya kalau Anda dengarkan orang-orang Arab kalau dia berdoa, itu selalu ada wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, coba sedikit koreksi di dalam doa, karena doa itu artinya permintaan. Jadi kalau dia dari atas itu perintah, kalau dia ke samping itu namanya ajakan, kalau dia ke bawah, kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Oke? Dari atas perintah, dari bawah permohonan, ke samping ajakan. Ya, satu kalimat. Nah, sekarang kalau kita berdoa dalam selawat itu, di berdoanya itu kan kita sedang memohon kepada Allah. Berarti sebenarnya itu adalah perintah, tapi kalau kepada Allah bukan perintah namanya, memohon. Kalau seorang hamba memohon kepada Allah, bukan memerintah kepada Allah. Walaupun fi'il yang dipakai fi'il amar. Maka dalam berselawat ada yang mengucapkan wasallillahumma ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Apa sambungannya? Yang benar wasallim, bukan wasallama. Kalau wasallama jadi fi'il madi, kalau wasallim fi'il amar, berarti bentuknya permohonan dari seorang hamba kepada Allah. Jadi wasallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bukan wasallama. Kalau wasallama berarti kembali jadi fi'il madhi, berarti bukan permintaan. Itu. Perhatikan orang-orang Arab kalau dia berdoa, itu pasti wasallim. Nah, cuma kalau orang Indonesia kadang wasallama. Ya kan? Ya karena memang bukan bahasa kita, tidak paham. Tapi begitu, oh saya lihat, oh kenapa dia wasallim, oh fi'il amar ini. Nah, kita teliti, ternyata memang seperti itu. Berarti kita orang Indonesia yang salah. Orang Arab ya bahasanya wajar kalau dia baca wasallim, karena dia tahu oh fi'il amar, fi'il amar. Yang berapa tadi? Tahmid, selawat, doa. Akhiri dengan selawat lagi. Selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berikutnya walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dengan tahmid, akhiri dengan tahmid. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Siapa yang berdoa dengan cara memulainya dengan tahmid, kemudian dia berselawat, kemudian dia berdoa, kemudian dia berselawat, kemudian dia bertahmid, maka saya malu tidak menerima doanya. Kata Allah, saya malu tidak menerima doanya. Saya malu tidak menerima doanya. Artinya Allah kabulkan langsung kalau doanya seperti itu. Yang penting dalam keadaan suci, ikhlas, kemudian berdoa dengan cara seperti itu, ya. Habis masuk waktu. Lihat waktu itu jam berapa? Masuk suruk belum? Sedekah. Kita lanjut sedikit. Kemudian berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan cukup waktu.
Ihdina itu adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau sama-sama makhluk, pemberian itu disebut hadiah. Jadi saya memberikan kepada Anda sama-sama makhluk sesuatu, namanya hadiah. Ya. Tapi kalau permohonan seorang hamba kepada Tuhannya itu disebut hidayah. Jadi seseorang hamba meminta hidayah kepada Allah, bukan hadiah. Kalau hadiah berbentuk fisik, kalau hidayah itu berbentuk petunjuk. Jadi kita minta ihdina, tunjuki diriku dan keluargaku serta orang-orang yang ada dalam bimbinganku. Apa yang kita minta? As-sirata. Kalimat aslinya as-sirata itu huruf sin, sirata. Tapi dalam tulisan hurufnya shad. Jadi kalau ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, jangan disalahkan. Berarti dia kembali ke huruf asli. Dengan baca ihdinas siratal mustaqim, berarti dia membacanya sesuai dengan yang ada dalam tulisan. Ya. Apa itu sirat? Sirat itu at-tariqul mustaqim. Jalan yang lurus, la iwajun, tidak ada bengkok-bengkoknya. Sirat. Sudah jadi bahasa Inggris, street. Sirat jadi bahasa Inggris jadi street. Ya. Apa yang kita minta? Ihdina sirata al-mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ibnu Abbas menjelaskan ke kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan mengenai masalah ihdinas siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu adalah jalan alladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Nah, Ibnu Abbas menjelaskan minan nabiyyin, dari para nabi. Jadi jalannya para nabi. Was-siddiqina, dan orang-orang yang membenarkan ajaran para nabi. Was-salihina, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan kita semua sudah ini. Dan orang-orang yang komitmen istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan mengikuti tata cara hidupnya para rasul. Karena Allah perintahkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dicontohkan oleh Rasulku ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarangnya jauhi. Kalau mendapatkan hidayah. Jadi ini yang kita minta, ihdina, berikanlah kepada aku Allah petunjuk as-siratal mustaqim, yang bisa membuat saya tetap di dalam jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka dari para nabimu, rasulmu, dan orang-orang yang mengikutinya setelahnya itu. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang kau benci. Maghdub dibenci. Nah, maghdub sama dengan makruh. Kalau dalam bahasa hukum namanya makruh. Ya. Maghdub sama dengan makruh, artinya dibenci. Jadi kalau ada orang bilang, ah enggak apa-apa ini cuma makruh, enggak haram ji. Ah itu bahaya. Karena beda tipis antara makruh dengan haram. Haram artinya dilarang, makruh artinya dibenci. Masa orang baik masih mau melakukan hal yang makruh? Makruh dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Percuma dong kita sholat kalau masih suka yang makruh. Kita tujuannya sholat apa? Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah. Berarti tidak usah lakukan perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Ya kan? Misalnya apa kalau makruh? Anda ada yang mau sebut? Apa mas contohnya kalau makruh? Merokok. Sholat tapi merokok. Gimana caranya?
Tujuannya saudara apa? Mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan cintanya Allah, tapi masih senang merokok. Di sisi lain dia sholat untuk mendapatkan ridha Allah, begitu dia merokok mendapatkan bencinya Allah. Jadi tidak usah lakukan, tidak ada gunanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Ibnu Abbas menjelaskan al-maghdub itu adalah al-Yahud, wad-dallin itu adalah an-Nasara. Salah satu penafsirannya. Kenapa an-Nasara ad-dallin? Karena dia menganggap bahwa Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus, dan seterusnya. Nah, sehingga dianggap sebagai ad-dallin, sesat. Karena wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanir rahim. Tuhanmu hanya satu, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau kita menyembah selain daripada Allah, dia akan jadi sesat. Adapun Yahud, dia maghdub karena dia lain yang dia perintahkan, lain yang dia ucapkan, lain yang dia kerjakan, sehingga dia jadi maghdub. Ya, itu penafsiran Ibnu Abbas. Saya kira pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 7 ayat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan ini sekaligus kalimat terakhir saya, karena saya akan tinggalkan balik Mangkosok hari ini menuju ke Makassar dan ke Balikpapan, sampai ketemu pada berikutnya kalau masih ada umur yang panjang, insyaallah. Dan mari kita berdoa bersama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'maka fi madida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdirana biha min jamil hajat, wa tarfa'una indaka ala darajat, wa tutahhiruna min jamil sayyiat, wa tuballighuna min aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'dal mati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi fadlika wa izzatika wa jalali asma'ika natawassalu ilayka ya Allah rahman karim, an tubarik lana fima 'allamtana wa fima fahamtana minal Qur'anil karim, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.